Langit Riyadh malam itu penuh dengan gemintang, namun hati Sulastri terasa gelap gulita. Wanita berusia 30-an itu duduk di sudut kamar sempitnya, memandangi foto kedua anaknya yang ditinggalkan di Jawa Timur. "Bagaimana kabar kalian?" bisiknya sambil menggenggam kain jarik yang sudah usang. Di tengah rasa rindu yang menggerogoti, suara gaduh dari ruang tamu membuatnya tersentak. Majikannya, Tuan Khalid, sedang bertengkar dengan tamu tak diundang. Suara bentakan dan benda pecah terdengar jelas, membuat tubuh Sulastri merinding. Sulastri mencoba mengintip dari balik pintu. Di ruang tamu, Tuan Khalid sedang bergumul dengan seorang pria bertubuh besar. Wajah pria itu penuh amarah, tangannya memegang sebilah pisau tajam. Mereka berebut dominasi, saling teriak dalam bahasa yang tak sepenuhnya Sulastri pahami. Namun, tatapan mata pria itu yang liar dan berbahaya membuat Sulastri tanpa sadar menggenggam sapu di dekatnya. Ketika Tuan Khalid jatuh tersungkur, darah mengalir deras dari perutnya. Pria itu mendekati tubuh Khalid yang lemah, bersiap memberikan tusukan terakhir. Dalam kepanikan, Sulastri berlari ke depan, memukul pria tersebut dengan sapu yang digenggamnya. Dia tak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi pukulannya cukup kuat untuk membuat pria itu terjatuh. Saat pria itu mencoba bangkit, penjaga rumah datang membawa senapan, dan situasi pun menjadi kacau. Setelah polisi tiba, Sulastri langsung dibawa untuk diinterogasi. Bahasa yang terbatas membuatnya kesulitan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam catatan polisi, namanya masuk sebagai tersangka, meskipun ia hanya berniat melindungi majikannya. Pengadilan berlangsung cepat, tanpa banyak kesempatan bagi Sulastri untuk membela diri. Vonisnya berat, hukuman mati. Dunia serasa runtuh bagi Sulastri. Bagaimana nasib kedua anaknya di Jawa? Bagaimana ia bisa mengirim kabar terakhir? Di penjara, malam-malam Sulastri diisi dengan tangis dan doa. Namun, di balik semua itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Tubuhnya tidak menunjukkan kelelahan meski hampir setiap hari ia tidak makan. Luka di tangannya akibat insiden malam itu sembuh tanpa bekas dalam semalam. Dia mulai mengingat pesan neneknya di kampung, "Anakku, kau adalah keturunan yang dipilih. Ilmu ini bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi. Ingatlah, rawa rontek akan menjaga jiwamu, tapi juga menuntut keberanianmu." Hari eksekusi pun tiba, ribuan mata berkumpul di lapangan terbuka, termasuk media internasional yang meliput. Algojo berdiri gagah dengan pedang terhunus. Tubuh Sulastri dipasrahkan di bawah matahari yang terik, sementara hatinya sibuk memanjatkan doa. Pedang itu terayun, membelah udara dengan kecepatan yang mematikan. Namun, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Kepala Sulastri tetap utuh di tubuhnya. Algojo itu mundur kebingungan, sementara penonton bergemuruh penuh keheranan. Sulastri perlahan membuka matanya, tubuhnya tak terluka sedikit pun. Seorang ulama mendekat untuk memeriksa, tapi bahkan denyut nadinya menunjukkan ia benar-benar hidup. "Ini sihir," teriak seseorang dari kerumunan. Namun, di tengah teriakan itu, Sulastri berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak tahu apa yang terjadi," ujarnya lemah, "tapi saya tahu Tuhan belum selesai dengan saya." Hari itu, Sulastri tak hanya menjadi misteri, tetapi juga ancaman bagi tatanan hukum setempat. Pejabat tinggi, ulama, dan media internasional memusatkan perhatian pada dirinya. Di sudut penjara, Sulastri hanya ingin satu hal, pulang ke tanah kelahirannya. Namun, ia sadar, takdir telah mengikatnya pada sebuah jalan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah jalan yang kelak membuat dunia mempertanyakan batas antara logika, takdir, dan keajaiban. Bab 2, Antara Hukum dan Keajaiban. Hari setelah eksekusi yang gagal, berita tentang Sulastri menyebar bak angin gurun. Media internasional menulis judul sensasional, "Wanita Indonesia yang tak bisa mati." Kerumunan berkumpul di luar penjara setiap hari, berusaha melihat sosok yang disebut-sebut sebagai wanita abadi. Sulastri, yang sebelumnya hanya seorang TKW sederhana, kini menjadi pusat perhatian dunia. Namun di dalam sel sempitnya, ia merasa seperti burung yang terperangkap, menunggu badai yang lebih besar. Ulama-ulama terkemuka dipanggil untuk meneliti apa yang dianggap sebagai mukjizat atau sihir. Syekh Abdullah, seorang cendekiawan yang dihormati, berdiri di depan sel Sulastri. "Apakah kau seorang penyihir?" tanyanya dengan suara lembut namun tegas. Sulastri hanya menggeleng. "Saya hanya wanita biasa, Pak. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya.
Saya juga takut. Namun, di dalam hatinya, Sulastri teringat pesan neneknya tentang ilmu rawa rontek, sebuah warisan leluhur yang tidak bisa ia ceritakan begitu saja pada siapapun, apalagi di negeri asing ini. Pemerintah Arab Saudi menghadapi tekanan besar. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan otoritas hukum, namun di sisi lain, kegagalan eksekusi memunculkan pertanyaan yang belum terjawab. Ketegangan meningkat ketika keluarga korban, yang masih berduka, menuntut eksekusi ulang. Keadilan harus ditegakkan, teriak saudara laki-laki korban di depan kamera. Namun, di balik layar, pejabat tinggi mulai berbisik-bisik. Bagaimana jika wanita ini benar-benar dilindungi oleh kekuatan ilahi? Apakah mereka melawan kehendak Tuhan jika memaksakan hukum mereka? Di tengah kekacauan, Sulastri mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap malam, ia bermimpi bertemu neneknya di tengah ladang padi yang tenang. "Anakku," kata sang nenek, "ilmu ini adalah tameng, tapi bukan senjata. Kau harus menemukan caramu sendiri untuk menyelesaikan ujian ini." Bangun dari mimpi, Sulastri sering menangis. Ia tidak meminta kekuatan ini, apalagi ingin menggunakannya untuk bertahan dalam situasi yang penuh ancaman. Syekh Abdullah mulai mendalami kasus ini, bukan dengan pedang, tapi dengan hati. Ia mengunjungi Sulastri setiap hari, mengajaknya bicara tentang asal-usulnya. Lambat laun, ia mengetahui kisah tentang nenek Sulastri, tentang tradisi Jawa yang penuh dengan mistisisme, dan tentang rawa rontek yang diyakini bisa melindungi seseorang dari kematian fisik. Syekh Abdullah, yang terbiasa dengan keajaiban dalam Al-Quran, mulai melihat Sulastri bukan sebagai ancaman, tapi sebagai teka-teki yang harus dipecahkan dengan kebijaksanaan. Namun, tekanan semakin meningkat. Pemerintah memutuskan untuk melakukan eksekusi kedua, kali ini dengan metode berbeda. Sulastri dibawa ke padang pasir yang sunyi, jauh dari kerumunan massa. Sebuah lubang besar digali untuk menguburnya hidup-hidup. Para algojo melemparkannya ke dalam, menimbunnya dengan pasir. Semua yang hadir berpikir bahwa akhirnya wanita ini akan menyerah pada takdir. Namun, pagi berikutnya, keajaiban kembali terjadi. Saat tim pengawas kembali untuk memastikan jenazahnya, mereka menemukan lubang itu kosong. Sulastri ditemukan beberapa kilometer dari lokasi, duduk di bawah pohon kurma, dengan wajah pucat namun hidup. Para algojo gemetar ketakutan. "Kami tidak bisa melawannya," ujar salah satu dari mereka. "Dia dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar." Kejadian ini menjadi puncak kegemparan. Syekh Abdullah berdiri di depan para pejabat dan ulama, menyerukan untuk menghentikan usaha eksekusi yang terus-menerus. "Wanita ini bukan musuh kita," katanya lantang. "Kita harus memahami pesan yang dibawa melalui dirinya. Tuhan memiliki rencana, dan mungkin, kita tidak akan pernah memahaminya sepenuhnya." Di dalam hati Sulastri, rasa takut mulai berganti menjadi sebuah keyakinan bahwa ia sedang menapaki takdir besar yang belum sepenuhnya ia pahami. Ketenangan Riyadh malam itu terganggu oleh sebuah rapat rahasia di istana pemerintahan. Para pejabat tinggi, ulama, dan penasihat hukum berkumpul untuk memutuskan nasib Sulastri. "Dia tidak bisa mati," ujar seorang algojo dengan suara bergetar. "Kita sudah mencoba segalanya." Suasana tegang. Di ujung meja, Syekh Abdullah berdiri, menatap mereka satu persatu. "Wanita ini bukan ancaman. Dia adalah pesan dari Tuhan. Jika kita terus mencoba menghukumnya, kita melawan sesuatu yang lebih besar dari hukum manusia." Namun, keluarga korban tidak menerima argumen itu. Mereka mendatangkan seorang dukun dari Mesir, seorang pria tua dengan jubah hitam yang mengaku mampu mematahkan kutukan. "Biarkan aku yang menangani ini," ujarnya penuh percaya diri. Pemerintah mengizinkannya masuk ke sel Sulastri. Di balik jeruji, dukun itu menatap Sulastri dengan mata tajam. Ia membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Sulastri. Namun, alih-alih ketakutan, Sulastri justru merasa tenang. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya dari energi negatif pria itu. "Dia tidak bisa disentuh," dukun itu akhirnya berkata dengan nada frustrasi. "Apa yang ada padanya bukan sihir biasa. Ini adalah warisan dari tanahnya, sesuatu yang berasal dari leluhur yang kuat." Kata-kata itu hanya memperbesar kegemparan. Pemerintah mulai memanggil para ahli dari seluruh dunia, dari ilmuwan hingga paranormal, namun tak satu pun dari mereka mampu menjelaskan fenomena Sulastri. Kabar ini menyebar hingga ke Indonesia, membuat desa asal Sulastri di Jawa Timur dipenuhi wartawan yang ingin mencari tahu asal-usulnya. Di dalam penjara,
Sulastri menghabiskan waktu dengan merenungi semua yang telah terjadi. Dalam doa-doanya, ia meminta petunjuk. Malam itu, neneknya kembali hadir dalam mimpi. Kali ini, wajahnya lebih serius. "Anakku," ujar sang nenek, "ilmu rawa rontek bukanlah keajaiban tanpa batas. Ia adalah hutang nyawa. Setiap perlindungan yang kau dapatkan memiliki harga. Kau harus menemukan apa yang menjadi bebanmu dan menyelesaikannya, atau kau tidak akan pernah bebas." Ketika Sulastri terbangun, ia mulai memikirkan pesan itu. Hutang nyawa, apakah ini tentang peristiwa di rumah Tuan Khalid? Atau tentang sesuatu yang lebih dalam, yang berasal dari keluarganya sendiri? Ia teringat cerita neneknya tentang leluhur mereka yang menggunakan ilmu ini untuk melindungi diri dari penjajah, tetapi dengan syarat bahwa ilmu tersebut hanya boleh digunakan dalam keadaan terdesak, tidak untuk kesombongan atau kekuasaan. Sulastri mulai menyadari bahwa ia harus kembali ke tanah airnya untuk menemukan jawaban. Syekh Abdullah, yang semakin memahami keyakinan Sulastri, mulai mendukung ide itu. "Dia bukan milik kita," katanya dalam sebuah pertemuan. "Dia harus kembali ke asalnya untuk menyelesaikan apa yang belum selesai." Namun, memulangkan Sulastri bukanlah perkara mudah. Pemerintah menghadapi tekanan besar dari keluarga korban yang menuntut keadilan. "Jika dia pergi, maka keadilan untuk saudara kami tidak pernah tercapai," seru mereka. Di tengah perdebatan, sesuatu yang aneh terjadi. Sulastri, yang selama ini diam, mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suaranya menjadi berat dan dalam, seolah ada yang berbicara melalui dirinya. "Aku adalah warisan dari leluhur yang berjuang. Aku akan kembali, tapi aku tidak akan mati di tanah ini." Semua orang yang mendengarnya terdiam. Syekh Abdullah merasa yakin bahwa ini adalah tanda terakhir. "Kita tidak punya pilihan lain. Biarkan dia pulang." Malam itu, keputusan besar dibuat. Pemerintah Arab Saudi mengizinkan Sulastri dipulangkan dengan syarat ia tidak akan kembali lagi ke negara tersebut. Syekh Abdullah mengantar Sulastri ke bandara dengan pengamanan ketat. Di bawah cahaya bulan, Sulastri menatap Syekh Abdullah dengan penuh rasa terima kasih. "Anda menyelamatkan saya," ujarnya. Syekh Abdullah tersenyum tipis. "Bukan aku yang menyelamatkanmu, Sulastri. Itu Tuhan dan takdirmu." Pesawat lepas landas, membawa Sulastri kembali ke tanah airnya. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Pesawat yang membawa Sulastri mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, pada tengah malam. Meski diselimuti kegelapan, bandara dipenuhi kerumunan wartawan dan masyarakat yang penasaran. Sosok Sulastri, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai TKW biasa, kini menjadi legenda hidup. Banyak yang ingin melihat langsung, wanita yang tak bisa mati. Namun, Sulastri hanya menundukkan kepala, berjalan cepat di bawah pengawalan ketat, mengabaikan teriakan dan kilatan kamera. Dalam hatinya, ia merasa asing di tanah kelahirannya sendiri. Di desa kecil tempat ia dibesarkan, Sulastri disambut keluarga dan kerabat yang sudah lama menunggu. Air mata haru bercucuran saat ia memeluk kedua anaknya yang kini hampir tak ia kenali. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kecanggungan. "Mak, apa benar ibu nggak bisa mati?" tanya anak sulungnya, Agus, dengan polos. Pertanyaan itu menusuk hati Sulastri. Ia ingin menjadi ibu biasa bagi anak-anaknya, bukan seseorang yang dianggap sebagai sosok mistis atau kutukan berjalan. Kembali ke rumah leluhur, Sulastri mulai merasakan energi yang berbeda. Rumah kayu sederhana itu berdiri di tengah ladang padi yang sepi, tetapi aura neneknya terasa begitu kuat di sana. Malam pertama, ia duduk di beranda, memandangi bintang-bintang. Dalam keheningan itu, bayangan sang nenek muncul, kali ini tidak dalam mimpi, tetapi di depan matanya. "Anakku, kau harus mencari akar masalah ini," kata sang nenek dengan suara lembut. "Di tanah ini, rahasiamu akan terungkap." Hari-hari berikutnya diisi dengan upaya Sulastri menggali sejarah keluarganya. Ia mulai bertanya pada orang-orang tua di desa, mendatangi makam leluhurnya, dan bahkan mengunjungi hutan keramat tempat neneknya pernah menjalani laku tapa. Dari percakapan dengan seorang sesepuh desa, Sulastri mengetahui bahwa ilmu rawa rontek tidak hanya diwariskan, tetapi juga terikat pada sebuah sumpah, setiap nyawa yang dilindungi, harus ada nyawa yang dibayar. Sulastri mulai merasa bahwa apa yang terjadi di Riyadh bukanlah kebetulan, melainkan hutang yang diwariskan dari masa lalu. Namun, desa itu tidak sepenuhnya menerima kepulangan Sulastri dengan tangan terbuka. Banyak yang memandangnya dengan curiga,
menganggapnya pembawa sial atau sosok yang membawa kutukan ke desa mereka. Bahkan, beberapa warga melaporkan kehadirannya kepada tokoh agama setempat, yang mulai mempertanyakan apakah ilmu rawa rontek bertentangan dengan ajaran mereka. Perdebatan mulai memanas di antara masyarakat desa, sementara Sulastri hanya bisa diam, merasakan isolasi yang semakin menekan. Di tengah keresahan itu, Sulastri mengalami penglihatan yang semakin jelas. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat seorang pria tua, leluhurnya, berdiri di tengah medan perang melawan penjajah. Pria itu terluka parah, tetapi tubuhnya terus bangkit berulang kali, melindungi desa hingga penjajah mundur. Namun, di akhir penglihatan, sang leluhur berbisik, "Nyawamu kini terikat oleh apa yang tak selesai dalam hidupku. Kau harus menemukannya dan mengakhiri siklus ini." Sulastri akhirnya memutuskan untuk mengunjungi makam leluhur yang disebut dalam penglihatan itu. Bersama Agus dan seorang kerabat tua, ia melakukan perjalanan ke hutan terpencil yang diyakini sebagai tempat sakral keluarganya. Setibanya di sana, tubuh Sulastri gemetar. Di hadapan makam yang tua dan penuh lumut, ia merasakan beban luar biasa seolah-olah energi leluhurnya sedang menuntut sesuatu darinya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang pucat, Sulastri berlutut di depan makam. "Saya tidak menginginkan ilmu ini," bisiknya dengan suara bergetar. "Tolong beritahu saya bagaimana cara menyelesaikannya." Angin dingin berhembus, dan suara sang nenek kembali terdengar dalam hatinya. "Kau harus memutus siklus ini dengan keberanian, anakku. Temukan siapa yang menjadi hutang nyawamu, dan lepaskan mereka dengan ikhlas. Baru saat itu, kau bisa bebas." Sulastri tersadar, perjalanan ini belum berakhir. Ia harus menemukan siapa yang menjadi bagian dari hutang tersebut, atau ia akan terus hidup dalam bayang-bayang ilmu yang menjerat dirinya. Pagi itu, Sulastri memulai pencariannya dengan perasaan berat. Ia tahu bahwa untuk memutus siklus ilmu rawa rontek, ia harus menemukan siapa atau apa yang menjadi hutang nyawa dalam hidupnya. Pesan neneknya terngiang di kepala, namun jawabannya terasa begitu jauh. Ia memutuskan untuk kembali berbicara dengan sesepuh desa, Mbah Karso, yang dianggap mengetahui banyak tentang sejarah leluhur keluarganya. Di rumahnya yang tua, Mbah Karso menyambut Sulastri dengan tatapan prihatin. "Nak, ini bukan hanya tentang dirimu. Leluhurmu menggunakan ilmu ini untuk melindungi desa di masa lalu, tapi mereka juga meninggalkan beban yang harus ditanggung oleh keturunan mereka," ujar Mbah Karso dengan nada serius. Ia kemudian bercerita tentang perang besar yang melibatkan leluhur Sulastri, di mana mereka mengalahkan musuh dengan mengorbankan banyak jiwa, termasuk jiwa orang tak bersalah. "Hutang itu tidak pernah diselesaikan," katanya. "Dan kau adalah penanggung terakhirnya." Cerita itu membuat Sulastri terkejut. Ia merasa terjebak dalam warisan yang tidak ia pilih. Namun, Mbah Karso menyarankan sesuatu yang mengejutkan, "Kau harus mencari siapa yang kehilangan nyawa karena hutang itu. Bukan di sini, tapi di negeri tempat kejadian terakhirmu, Arab Saudi." Sulastri tercengang. Ia baru saja pulang dari tempat itu, tetapi sepertinya takdir memaksanya untuk kembali. Malam harinya, Sulastri merenungkan nasihat itu. Ia memandangi kedua anaknya yang tertidur lelap di ranjang. Bagaimana jika ia harus pergi lagi? Bagaimana nasib anak-anaknya? Namun, ia tahu bahwa jika hutang ini tidak diselesaikan, ia akan terus menjadi beban bagi keluarganya. Ia memutuskan untuk berdoa semalaman, meminta petunjuk. Dalam doanya, ia melihat kilasan wajah pria yang menyerangnya di malam terakhir sebelum eksekusi di Arab Saudi. Pagi harinya, tanpa banyak bicara, Sulastri mulai mencari cara untuk kembali ke Riyadh. Dengan bantuan seorang kenalan dari agen tenaga kerja yang dulu mengirimnya, ia mendapatkan visa kunjungan. Namun, sebelum berangkat, ia kembali menemui makam leluhurnya di hutan. "Saya tidak tahu apakah ini jalan yang benar," ujarnya dengan suara parau. "Tapi saya akan mencoba." Angin berhembus lembut, seolah memberikan restu. Setibanya di Riyadh, Sulastri kembali merasa asing. Kota itu tidak lagi sama baginya. Ia mengunjungi tempat kejadian di rumah Tuan Khalid, yang kini telah kosong. Dari penjaga rumah, ia mendengar bahwa pria yang menyerangnya malam itu telah dipenjara. Ia dipenuhi tekad untuk menemui pria itu, karena ia merasa bahwa dialah kunci dari hutang nyawa yang harus ia lunasi. Di penjara Riyadh, Sulastri akhirnya bertemu dengan pria itu. Namanya Hakim, seorang mantan pekerja yang merasa dikhianati oleh Tuan Khalid. Wajahnya penuh dendam, tetapi ketika ia melihat Sulastri,
ekspresinya berubah menjadi penuh ketakutan. Kau seharusnya mati. Serunya dengan gemetar. Sulastri, yang biasanya merasa kecil hati, kini berdiri teguh. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Kau adalah bagian dari hutang yang harus aku lunasi. Hakim menceritakan bahwa kemarahannya kepada Tuan Khalid berasal dari pengkhianatan lama, tetapi ia juga mengungkapkan bahwa malam itu, ia tak berniat membunuh siapapun. Ia merasa bahwa kejadian malam itu membuka luka yang lebih dalam, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Sulastri. Dalam percakapan itu, Sulastri merasa bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari takdir besar yang mengikat mereka. Ia mulai memahami bahwa untuk memutus siklus rawa rontek, ia harus menghadapi bukan hanya masa lalu keluarganya, tetapi juga dendam dan luka yang mengikat dirinya dan Hakim. Pertemuan dengan Hakim di penjara Riyadh menjadi momen yang mengguncang hati Sulastri. Ia mulai memahami bahwa pria itu bukan hanya pelaku kekerasan, tetapi juga korban dari rantai dendam yang panjang. Sulastri berusaha mendekatinya dengan hati-hati, berbicara dengan nada lembut meski ada ketakutan di matanya. Aku datang bukan untuk menghakimimu, Hakim, katanya. Tapi untuk mengakhiri sesuatu yang lebih besar dari kita berdua. Tolong bantu aku. Hakim, yang awalnya penuh rasa benci, mulai melunak. Ia menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia diperlakukan tidak adil oleh Tuan Khalid, diperas, dan akhirnya diusir tanpa alasan jelas. Amarah yang ia pendam bertahun-tahun akhirnya meledak malam itu, tetapi keputusannya menyerang Sulastri adalah sebuah khilafan. Aku melihat bayang-bayang dendamku pada dirimu, ujar Hakim. Tapi aku tidak tahu bahwa kau akan membawa kutukan seperti ini. Sulastri merasa semakin yakin bahwa Hakim adalah bagian dari rantai hutang nyawa yang mengikat dirinya. Ia teringat kata-kata neneknya, setiap perlindungan memiliki harga. Dendam Hakim adalah luka yang harus disembuhkan agar siklus ini berakhir. Namun, bagaimana caranya? Sulastri merasa tersesat, hingga Syekh Abdullah, yang pernah membantunya sebelumnya, datang ke Riyadh setelah mendengar kabar tentang kembalinya Sulastri. Syekh Abdullah bertemu dengan Sulastri di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Ia mendengarkan cerita tentang pertemuannya dengan Hakim dan kaitannya dengan ilmu rawa rontek. Hutang nyawa bukan hanya soal kematian, ujar Syekh Abdullah. Kadang, itu tentang luka batin yang belum disembuhkan. Kau harus menemukan cara untuk memaafkan dan meminta maaf, tidak hanya untuk dirimu, tetapi untuk leluhurmu. Kata-kata itu menyentuh hati Sulastri, memberinya harapan baru. Sulastri kembali menemui Hakim, kali ini dengan niat yang lebih kuat. Ia mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang ilmu rawa rontek, tentang leluhurnya, dan tentang hutang nyawa yang diwariskan kepadanya. Aku tahu kau membenciku, katanya. Tapi aku mohon, maafkan aku atas apa yang keluargaku lakukan, meski aku sendiri tidak tahu persis dosanya. Hakim terdiam lama, air matanya mengalir untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Aku juga ingin memaafkan diriku sendiri, bisiknya. Hakim akhirnya setuju untuk melakukan ritual pelepasan bersama Sulastri, seperti yang diajarkan Syekh Abdullah. Mereka pergi ke sebuah gurun yang sunyi, tempat di mana Hakim merasa aman untuk merenungkan luka-lukanya. Di bawah bimbingan Syekh Abdullah, keduanya melakukan doa panjang, memohon ampunan kepada Tuhan dan kepada leluhur mereka masing-masing. Sulastri menyerahkan diri sepenuhnya, berharap agar siklus rawa rontek ini benar-benar berakhir. Saat ritual selesai, sebuah keheningan luar biasa menyelimuti tempat itu. Angin gurun berhenti sejenak, dan Sulastri merasa beban berat yang selama ini ia pikul mulai terangkat. Tubuhnya terasa ringan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Syekh Abdullah menatapnya dengan senyum penuh arti. Kau telah melakukan apa yang bahkan banyak orang tidak berani lakukan, memaafkan dan melepaskan. Keesokan harinya, Sulastri pulang ke Indonesia dengan hati yang lebih tenang. Ia meninggalkan Riyadh, meninggalkan semua kisah kelam yang mengikat dirinya di sana. Namun, ia membawa pelajaran berharga, bahwa dendam, luka, dan beban masa lalu hanya bisa diakhiri dengan keberanian untuk menghadapi kebenaran dan ketulusan untuk memaafkan. Di tanah air, Sulastri mulai hidup baru bersama anak-anaknya, berjanji untuk menghormati leluhurnya dengan cara yang benar, bukan dengan ilmu yang membawa kutukan, tetapi dengan kehidupan yang penuh kasih dan kedamaian. Kembali ke tanah air, Sulastri berharap hidupnya akan tenang setelah melewati ritual pelepasan yang ia lakukan di Riyadh. Namun, kenyataan berbicara lain. Malam pertama di desanya, ia bermimpi buruk. Dalam mimpi itu,
Ia melihat sosok leluhur yang pernah muncul sebelumnya, namun kali ini wajahnya dipenuhi kemarahan. "Kau pikir hutang ini selesai? Kau masih menyisakan luka yang harus disembuhkan," ujar leluhurnya dengan nada tegas. Sulastri terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya menggigil. Ia sadar, perjalanan ini belum benar-benar selesai. Hari-hari berikutnya, Sulastri mulai merasakan hal-hal aneh di desanya. Orang-orang mulai sakit tanpa alasan jelas, dan beberapa ladang padi warga rusak tanpa sebab. Bisik-bisik mulai terdengar, mengaitkan semua ini dengan kepulangan Sulastri. "Dia membawa kutukan," ujar salah satu tetangga. Kabar itu menyebar, membuat posisi Sulastri semakin sulit. Ia tidak hanya merasa terasing, tetapi juga dihantui rasa bersalah yang mendalam. Di tengah tekanan itu, Mbah Karso kembali menjadi tempat Sulastri mencari jawaban. Sang sesepuh menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. "Nak, ritual di Riyadh memang penting, tapi kau lupa satu hal. Leluhurmu bukan hanya meminta maaf untuk satu jiwa. Kau membawa beban seluruh keturunanmu. Kau harus melakukan lebih dari sekadar ritual. Kau harus menerima semuanya dengan ikhlas, bahkan jika itu berarti pengorbanan terakhir." Kata-kata itu membuat Sulastri bingung sekaligus takut. Namun, pesan itu semakin jelas ketika Sulastri kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat bayangan Tuan Khalid dan orang-orang lain yang pernah bersentuhan dengannya selama di Riyadh. Mereka semua berdiri di depan Sulastri dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu. Di tengah kerumunan itu, sang nenek kembali muncul. "Anakku, kebebasan tidak datang tanpa harga. Kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu." Sulastri terbangun dengan air mata, menyadari bahwa mungkin ia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk mengakhiri siklus ini. Sementara itu, di desanya, suasana semakin mencekam. Warga mulai meminta kepala desa untuk mengusir Sulastri, yang dianggap sebagai sumber segala bencana. Dalam sebuah pertemuan desa, suara-suara penuh kemarahan terdengar, dan Sulastri hanya bisa mendengarkan dengan diam. "Dia harus pergi, atau desa ini akan hancur," seru seorang warga. Kepala desa, yang merasa kasihan tetapi juga tertekan oleh masyarakat, akhirnya memberi ultimatum kepada Sulastri, ia harus meninggalkan desa dalam waktu 3 hari. Sulastri merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga rasa aman untuk dirinya dan anak-anaknya. Di saat-saat itu, ia memutuskan untuk kembali ke makam leluhurnya. Di bawah pohon besar yang menaungi makam tersebut, ia menangis sejadi-jadinya. "Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah mencoba segalanya," serunya. Namun, dalam keheningan malam itu, suara neneknya kembali terdengar. "Pengorbanan, anakku, hanya itu yang bisa menyelamatkanmu dan semua orang yang kau cintai." Setelah lama merenung, Sulastri akhirnya memutuskan langkah terakhirnya. Ia mengumpulkan seluruh warga desa dan meminta waktu untuk berbicara. Dalam pertemuan itu, dengan air mata bercucuran, ia mengaku bahwa semua bencana yang terjadi mungkin memang akibat dari dirinya. "Jika aku adalah sumber masalah, aku akan pergi. Tapi sebelum itu, izinkan aku memohon ampun. Dan memohon restu kalian." Warga yang awalnya marah perlahan mulai luluh, melihat ketulusan di mata Sulastri. Malam itu, Sulastri melakukan doa terakhir di depan makam leluhurnya. Ia memohon agar semua yang terjadi diakhiri, meski itu berarti nyawanya sendiri. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara neneknya terdengar lagi, kali ini penuh kelembutan. "Kau telah memahami inti dari semuanya, anakku. Pengorbanan bukan tentang mati, tetapi tentang memberi kehidupan. Pulanglah, dan jadilah ibu yang melindungi keluargamu dengan cinta, bukan kutukan." Angin pun reda, dan Sulastri merasa beban itu benar-benar hilang. Ia kembali ke desa dengan hati yang lebih damai, siap memulai kehidupan baru tanpa bayang-bayang ilmu rawa rontek. Kehidupan Sulastri perlahan kembali tenang setelah malam di makam leluhurnya. Namun, sebuah tanda kecil membuatnya yakin bahwa perubahan telah benar-benar terjadi. Pagi setelah ritual terakhir, matahari menyinari desa dengan pancaran yang lebih hangat dari biasanya, seolah memberi restu baru. Warga desa, yang sebelumnya penuh kecurigaan, mulai mengundang Sulastri kembali ke pertemuan-pertemuan kecil. Beberapa bahkan datang membawa makanan ke rumahnya, tanda bahwa hati mereka mulai melunak. Namun, meskipun desa mulai menerima Sulastri kembali, ia masih merasakan ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Mimpi-mimpi buruk tentang leluhur dan hutang nyawa sudah berhenti, tetapi ia terusik oleh rasa hampa yang sulit dijelaskan.
Ia menduga bahwa meskipun kutukan Rawa Rontek telah berakhir, ia harus menata kembali kehidupannya yang porak-poranda, dimulai dari keluarganya. Hari itu, Sulastri memutuskan untuk berbicara dengan kedua anaknya. Ia memeluk mereka erat-erat, seolah ingin memastikan mereka benar-benar aman. Agus, putra sulungnya, menatapnya dengan mata penuh harap. "Ibu, apa sekarang kita bisa hidup seperti keluarga lain?" Pertanyaan itu membuat hati Sulastri tersentuh. "Iya, nak," jawabnya pelan. "Ibu janji, kita akan hidup tenang. Mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kutukan." Namun, keheningan itu terusik ketika seorang lelaki asing muncul di pintu rumah Sulastri. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Syamsul, seorang peziarah yang datang dari luar desa. Ia mengaku mendengar tentang kisah Sulastri dan Rawa Rontek dari desas-desus di sekitar Jawa Timur. "Saya datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk mencari kebenaran," ujarnya dengan nada penuh hormat. Sulastri, meski ragu, mengizinkannya masuk dan mendengarkan. Syamsul menceritakan bahwa ia adalah keturunan dari salah satu keluarga yang terkena dampak dari ilmu Rawa Rontek leluhur Sulastri di masa lalu. Keluarganya kehilangan banyak orang akibat perang, dan sejak itu mereka hidup dalam bayang-bayang dendam dan ketidakadilan. "Saya hanya ingin memastikan, apakah kutukan itu benar-benar telah berakhir?" tanyanya dengan nada serius. Sulastri tertegun. Ia tidak menyangka bahwa beban leluhurnya ternyata melibatkan begitu banyak pihak. Sulastri menjelaskan kepada Syamsul tentang apa yang telah ia lakukan untuk memutus siklus itu. Ia menceritakan semua ritual, pengorbanan, dan pertobatan yang telah ia jalani. Mendengar itu, Syamsul tersenyum tipis. "Jika kau telah berusaha sekeras itu, maka aku percaya kau telah melakukan lebih dari cukup. Dendam keluargaku berhenti di sini," katanya. Sulastri merasa lega, meski air matanya mengalir. Kata-kata Syamsul adalah pengakuan yang ia butuhkan untuk benar-benar merasa bebas.